Nama saya Fikri Suryawan dari Asfiknas Kemeranjen, Sekretaris 1. Pertanyaan yang pertama, Mbak Musji. Seperti yang dikatakan yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu artinya segala sesuatu pasti didasari dengan niat ya. Nah, terkadang itu ada seseorang yang udah niat melakukan hal atau amalan yang baik, yang bermanfaat, tapi dia masih malu untuk melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, bagaimana sih strategi agar bisa menghadapi tantangan tersebut? Yang kedua, bagaimana cara kita selaku pengurus Asfiknas meningkatkan kualitas dalam berorganisasi? Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, jangan lupa. Ada orang yang sudah punya niat bagus, tapi malu itu melakukan itu. Terus bagaimana untuk mensolusikannya? Kalau menurut saya gini, segala sesuatu itu harus dimulai dengan latihan. Okay? Latihan itu biasanya diperlukan paksaan. Paksaan itu biasanya sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan dan sebagainya. Saya punya peluang dari guru bisnis saya, salah satu guru bisnis saya. Ada rasa sakit yang tidak mematikan rasa sakit karena terpaan. Maka proses untuk kita memaksa diri kita pelan-pelan, satu demi satu, tahap demi tahap untuk menghilangkan rasa malu itu adalah tempat. Oke, yang hilang atau tidaknya apakah tergantung orang lain? No, itu tergantung diri kita sendiri. Maka Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Itu jawaban saya ya. Jadi memang harus dipaksa, harus dilatih. Paksaan itu tidak menyenangkan, cenderung menyakitkan. Tetapi ada rasa sakit yang tidak mematikan rasa sakit kamu. Saya pernah hampir kehilangan uang 500 juta. Hampir hilang uang. Ada angka transaksi di bawah tangan, tidak ada kwitansi, orangnya susah. Apakah lingkaran teman-teman saya tahu saat itu saya sedang merasakan itu? No. Bisnis saya bisa tetap jalan, Asfiknas bisa tetap bertumbuh, saya dan keluarga tetap bertumbuh. Kenapa? Ya saya memaknai itu. Tadi Mas Helmi menyampaikan segala sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Saya makan mendoan itu bisa dimaknai itu benar, ini mendoan terusnya. Tapi bisa juga kita memaknai dengan sudut pandang yang di Gaza saja susah makan, kita masih bisa makan mendoan. Kan gitu, tergantung cara kita melihat kan gitu. Begitu juga saat itu saya melihat hampir hilangnya uang saya memaknai dan saya ngomong ke istri saya, dan memang Tuhan sedang menempa kita untuk belajar bagaimana mendapatkan aset. Hari ini kita melalui proses yang panjang. Suatu saat nanti pasti kita bakal mendapatkan ilmu dan kita bisa membeli aset dengan nyaman. Dan qadarullah-nya teman-teman semuanya. Gitu ya. Ini hanya cerita ya. Beberapa waktu yang lalu akhirnya saya punya kesempatan ketemu penjual tanah lagi dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beli tanah lagi di Subang gitu ya, harga di bawah NJOP, ketemu orang yang sangat kooperatif dan akhirnya kita bisa terus. Oke, itu kan hal sih bahwa kalau kita memaknai rasa malu itu dan kita mau memaksa diri kita untuk menghilangkan itu sedikit kita akan menjadi orang yang dan tidak bukan diri kita sendiri yang mau dan bisa menghilangkan rasa malu. Itu ya Mas Fikri ya. Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara kita selaku pengurus yang banyak pengurus Mas untuk meningkatkan kualitas? Oke. Nanti ada dari internal dan ada dari eksternal. Kalau dari eksternalnya, organisasi bertanggung jawab penuh untuk mengupgrade kualitas teman-teman. Salah satunya dengan upgrading ini. Oke, ini adalah bagian dari upaya organisasi untuk membantu teman-teman upgrade. Upgrading nanti akan ada upgrading dengan keilmuan organisasi dan keilmuan bisnis. Keilmuan bisnis nanti ada berbagai macam pelatihan.
yang itu metodenya TOT, training of trainer. Nanti tunggu waktunya saya. Ilmuwan organisasi biar teman-teman cakap dalam mengelola organisasi. Itu dari eksternal kita yang akan membantu. Dari internalnya adalah saya punya prinsip ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, maka teman-teman juga harus punya kesadaran diri. Oke, saya sebagai pengurus maka saya harus bisa melakukan lebih. Kalau hari ini saya tidak punya ilmu tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, padahal saya membutuhkan ilmu itu dalam menjalankan peran saya, maka belajarlah ilmu komunikasi atau public speaking. Harus ada kesadaran dari diri sendiri. Belajarnya dari mana? Zaman sekarang, zaman yang menurut saya sangat terbuka. Teman-teman bisa belajar dari YouTube, teman-teman bisa belajar dari akun sosial media, teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa berkoloni dengan komunitasnya untuk saling belajar banyak. Itu Mas Widi ya. Itu juga yang saya lakukan. Teman-teman ikut kelas-kelas. Kalau ada yang gratisan syukur, kalau nggak ada yang gratisan adanya berbayar, ya investasi dari atas. Pertumbuhan bisnis itu linear dengan pertumbuhan bisnis ownernya. Kalau bisnis ownernya terus belajar upgrade ilmu bisnisnya otomatis akan naik. Ini yang Mas Widi ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Widi dari Kementerian. Ibu yang tadi, silakan Bu. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarti, sekretaris dari Langon. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa Kaskitmas ini ada dua, yaitu berorientasi pada angka dan berorientasi pada manfaat. Nah, selama ini secara umum baik pengurus maupun anggota mereka pasti akan mengutamakan orientasi pada angka. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, yang sulit itu justru di orientasi manfaat, karena tidak semua orang itu bisa memahami bahwa orientasi manfaat itu justru manfaatnya jauh lebih panjang ke depannya. Tidak hanya sekarang, tapi untuk masa depan. Tidak hadir di diri, bisa ke anak dan yang lainnya. Padahal seperti itu. Nah, tapi ini yang sulit yang akan ditumbuhkan terutama pada pengurus dan anggota. Bagaimana sih upaya yang efektif untuk memunculkan pola pikir kepada anggota ataupun pengurus agar berorientasi pada kemanfaat, tidak hanya pada angka. Itu sulit. Mohon untuk penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sudi dari Wangon ya. Wangon itu salah satu tempat ibu saya mengajar. Jadi ibu saya sampai hari ini jualan di pasar Wangon. Bagaimana? Orientasi angka, kebanyakan pengurus dan anggota masih dominan orientasi angka, yes, gitu kan. Dan bagaimana kemudian meyakinkan mereka serta mengajak mereka agar orientasinya pada kemanfaatan? Pertanyaan gitu ya. Saya akan menjawab mulai dengan seperti ini teman-teman semuanya. Kira-kira nih ada apa? Asap bawah sudah 11 sudah. Kita belum. Karena sekarang matang kita kapan? Oke, ya. Saya akan jawabnya gini Bu Sugiarti. Yang tutup budget Pak Margo rokok ini. Oke, semoga asap ini asap yang menyehatkan dan benar. Fokus lagi ya. Oke, gini Bu Sugiarti. Pertanyaan pertama adalah kita bisa nggak merubah anggota untuk bisa berorientasi pada humanity? Kira-kira bisa nggak? Harusnya bisa. Lebih susah mana merubah anggota atau merubah diri kita? Lebih susah mana merubah anggota atau merubah diri kita? Diri kita. Hah? Anggota. Teman-teman mau merubah anggota nih, biar orientasinya humanity. Dibandingkan teman-teman mau merubah diri teman-teman agar orientasinya humanity, lebih mudah mana? Lebih mudah merubah diri. Jadi kita nggak usah mumet mikirin merubah. Suatu saat ada yang bilang saya pengen merubah dunia, kita nggak bisa merubah dunia, maka turunin. Saya pengen merubah negara saya, nggak bisa turunin.
saya pengen merubah keluarga saya, nggak bisa turunin tuh. Maka yang harus saya rubah dulu adalah diri sendiri. Itu kenapa periode 2 itu fokus pada kualitas. Kualitasnya siapa? Pengurus. Karena saya kepengen yang kita kemudian menerapkan pola ini, yang mempunyai orientasi humanity ini hanya pengurus. Oke, kita mulai dari pengurus dulu saja. 700 sekian orang. Kita mulai dari diri kita sendiri saja. Maka saya pun punya ilmu bahwa sesuatu yang susah kita kendalikan, jangan kita berupaya untuk mengendalikan itu. Tetapi fokus kita adalah kepada yang bisa kita kendalikan. Diri kita bisa kita kendalikan, bisa. Mulailah dari kita. Sudah. Jadi mulailah dari orang-orang di ruangan ini dulu yang sudah dapat informasi dari saya. Ayo teman-teman semuanya, itu kenapa saya tadi di awal bilang orientasinya kita rubah. Percaya, angka kalau mengikuti saya ngerasain sama gitu. Ya Bu Sugiyati ya. Jadi sekarang kita tidak usah mikirin anggota itu mengikuti pola itu. Tapi bagaimana caranya kita semuanya minimal di ruangan ini dulu, gitu kan ya. Itu yang punya orientasi kemanfaatan bersama di lingkungan. Besok pulang ke rumah, tularkan pada kepengurusan yang lain juga, yang lebih dari sini. Clear ya, Bu Sugiyati ya. Saya akan cerita. Jadi kenapa Aspikmas bisa bertumbuh secepat ini? Padahal dulu ada organisasi Forumara, Payungmas, tidak bisa Pak masih baru. Yang dulu sebelum ada Aspikmas ada Forumara, ada Payungmas. Kenapa Forumara dan Payungmas tidak secepat Aspikmas bertumbuh? Karena mereka menggunakan pola organisasi konvensional. Pola organisasi konvensional itu apa tadi sudah di-spill sama Mas Edi. Pola organisasi konvensional adalah kalau tidak ada anggaran, ngapain kita pusing-pusing nyari pendapatan? Kan itu digaji kan? Teman-teman ada yang digaji? Enggak. Ngapain kita pusing-pusing untuk berupaya nyari anggaran? Oh, nggak dikasih. Nggak dikasih program, ngapain kita pusing-pusing mikir program? Kan nggak dikasih kan? Itu pola konvensional. Maka saya mencoba membuat pola 180 derajat yang berbeda. Apakah bisa langsung diterima? No. Apakah pengikutnya langsung banyak? No. Apakah mudah dilakukan? No. Tapi kalau kita mampu melakukan itu bertahap demi bertahap, lama-lama akan bisa. Periode 1 tadi disampaikan susahnya luar biasa dengan periode 1. Tetapi lama-kelamaan periode 2 oke, dan itu pola-pola yang membuat kita 180 derajat. Memang tidak mudah ya. Tetapi kalau kita mampu melewati itu, kita akan dapatnya gede. Sudah kita buktikan. 4 tahun asetnya 600 juta. 4 tahun mengadakan 5 kegiatan besar yang rata-rata 32 sampai terakhir 79 juta. Kita masih punya registrasi sekali. Itu kan karena pola-pola berbeda ya. Gitu ya Bu Sugiya. Jadi jangan berpikir mau merubah anggota kita biar orientasinya kemanfaatan, tetapi berpikir apakah saya bisa berorientasi kemanfaatan atau tidak setelah sebulan dari itu pertanyaan yang harus kita jawab. Clear ya Bu Sugi ya? Terima kasih. Oke, Bu Sugi terima kasih. Sama lagi tadi sudah mengajarkan tadi ibu yang polisi dari mana dan maning. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Miskina dari Batik Raja. Mohon izin bertanya Pak Ketua. Yang tadi disampaikan, kita harus berani tidak disukai dan kita harus berani melakukan lebih. Bagaimana caranya kita meyakinkan diri kita kalau apa yang kita sampaikan itu tidak disukai anggota, tapi menguatkan diri kita karena yang kita sampaikan ini akan membawa kebaikan kepada anggota kita, walaupun menimbulkan tidak disukainya oleh anggota kita. Apakah kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan ini akan membawa kemanfaatan suatu saat nanti, walaupun ada yang tidak menyukai.
Dan untuk kita berani melakukan lebih, itu apakah dengan kita berani melakukan lebih, itu akan menimbulkan kepercayaan kepada anggota kita, karena kita setelah tidak disukai ternyata kita bisa melakukan lebih. Mungkin itu Pak, mohon bagaimana caranya kita meyakinkan anggota kita bahwa kita itu bisa berani melakukan lebih. Mungkin hanya itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kita meyakinkan anggota bahwa kita berani melakukan lebih, dan karena sikap berani kita melakukan lebih walaupun tidak disukai tapi berimpact, ya. Jadi saya akan menjawabnya dengan ini. Manusia itu punya telinga yang bisa mendengar apa yang sudah kita lakukan. Manusia itu punya mata yang bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Dan manusia itu punya hati yang bisa merasakan apa yang sedang kita kerjakan. Maka tidak usah khawatir kalau kita melakukan lebih itu tidak didengar, tidak usah khawatir tidak dilihat, tidak usah khawatir tidak dirasakan. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Apakah kita perlu meyakinkan orang bahwa 1 tambah 1 2? Enggak kan? Karena memang itu benar. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu yang benar, kita tidak perlu meyakinkan. Hati nurani mereka kan bisa merasakan bahwa kita sama. Kan begitu. Sederhana gitu. Itu yang sering saya lakukan. Kenapa saya dapat rekomendasi oleh senior saya waktu itu akhirnya bisa kontak langsung dengan kepala staf desi? Itu karena rekomendasi. Kenapa dia merekomendasikan saya? Karena dia melihat apa yang saya kerjakan total. Tanpa saya harus ngomong ke dia ini saya total menolak. Karena saya meyakini betul, manusia punya mata yang akan melihat, manusia punya telinga yang akan mendengar, manusia punya hati yang bisa merasa. Maka tugas kita tinggal melakukan yang lebih baik. Pasti akan dilihat, akan didengar, akan dirasakan. Oleh siapa? Saya sebenarnya ada beberapa keberuntungan. Sederhananya gini, ini pola keberuntungan rumus yang saya bikin sendiri. Saya melakukan lebih sesuatu. Saya dikasih amanah sama Bu Risti, ya logikanya. Ya ini pola keberuntungan yang biasanya saya mainkan di kelas saya, dan harusnya berbayar. Betul, saya berbayar. Ya. Ya, kok Sederhananya gini. Sederhananya kredit kok. Bu Risti, saya kasih contoh. Bu Risti ngasih amanah ke saya. Oke, Mas Buci, tolong dong saya belikan sayur. Oke. Kemudian amanah yang saya dapatkan dari Bu Risti, saya kerjakan dengan maksimal. Saya berangkat ke pasar, saya pilihkan sayur yang segar, walaupun Bu Risti tidak ngomong sayur yang segar. Saya pilihkan sayur yang segar, kemudian saya cuci bersih dan sebagainya, saya packing bagus, saya kasih ke Bu Risti. Kesan Bu Risti ke saya bagus apa enggak? Bagus. Positif apa enggak? Positif. Suatu saat Bu Risti punya peluang-peluang bagus, kira-kira dia akan kasih rekomendasi ke saya apa enggak? Tanpa saya minta. Itu yang namanya rekam. Bu Risti punya teman apa enggak? Punya. Oke, katakan temannya Bu Risti. Suatu saat Bu Heni cerita ke Bu Risti, saya lagi ada proyek pengadaan sayur, kapasitasnya besar. Kira-kira yang akan direkomendasi Bu Risti siapa? Kasih saya. Padahal saya menunaikan amanah 1, tapi saya sedang memupuk keberuntungan 1+. Itu rumusnya. Kalau kita melakukan amanah ke 1 orang, itu kita sedang memupuk keberuntungan 1+. Kenapa saya bilang 1+? Karena setiap orang punya jejaring yang akan saling merekomendasikan. Berapa jumlah jejaringnya? Unlimited. Karena begini punya teman. Itu kenapa kemudian Aspikmas banyak manfaatnya. Kepala Staf Presiden saya dapat rekom dari inisialnya Mas E. Gitu kan. Saya bisa akses sampai ke Kementerian Keuangan, PIP direkturnya langsung datang. Saya dapat akses dari Mas I. Gitu kan. Saya kemudian bisa ke lain-lainnya, saya dapat akses dari yang lain-lain. Itu karena tadi lingkaran sebenarnya. Saya menunaikan amanah di 1 orang, saya sebenarnya saya coba untuk berhubungan sama lakukan itu teman-teman semuanya, akan banyak rekomendasinya. Paham ya polanya ya, konsepnya paham ya teman-teman semua. Jadi itu saja. Lakukan yang terbaik totalitas, orang melihat, orang mendengar, orang merasakan, akhirnya meyakini dan mengikuti. Simpel.
Itu Ibu Sina udah clear ya dari Pak Ibu. Jelas ya. Ini waktunya karena sudah sangat cukup. Saya buka satu aja. Mas Kasis ya jadi. Bu, ya langsung aja. Berdiri aja nggak apa-apa. Ini Ibu ya. Satu ya yang terakhir. Salam kenal, saya Rocky dari Kenal juga. Salam kenal. Mbak Ropi ya. Minta biru. Oke, salam kenal. Dengan saya Robi dari Sekretaris Kecamatan Kalibogor. Mohon izin bertanya, Bapak Ketua. Yang pertama tentang hubungannya dengan materi yang tadi dibawakan oleh pembawa Pak Ilmi. ya, itu dengan kapasitas dan kapabilitas. Tentang struktur di Aspekmas wilayah, karena waktu pembentukan di awal itu mengisi struktur itu kan yang penting isi seperti itu. Ternyata ketika sudah ada rapat-rapat online, terus ada respon yang turun, akhirnya kan ada yang saling menyadari bahwa sepertinya ini tidak kapasitas saya atau ini sangat tidak sekali dengan sikulah seperti itu. Apakah boleh melakukan perubahan struktur seperti itu setelah terjadi pelantikan? Yang pertama, karena itu hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah ketika apakah tidak mengapa jika melakukan peran di luar fungsi kita sebagai pimpinan, contohnya misal di dalam keadaan urgent begitu, seorang sekretaris mengkoordinir sesuatu hal yang sesuatu itu adalah peran dan fungsi dari ketua seperti itu. Apakah itu tidak melanggar aturan main? Nanti kena penalti, bikin hiperaktif dan lain-lain, itu nanti diganti oleh semuanya dan lain-lain. Masih yang bagus sekali ya. Berikutnya pertanyaan kedua teman. Ini pemutahiran data masih dibuka tidak? Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soal struktur nanti biarkan sekretaris umum yang memainkan perannya ya, Mas Luhur ya, soal PAW pertanyaan pendapat. Saya tadi mau menjawab yang apakah saya menjadi sekretaris itu nanti dikira hiperaktif apa enggak gitu ya? Kecapikan bahasa Indonesia. Pertama, saran saya, kenapa yang kita kumpulkan ketua, sekretaris bendahara dan wakil ketua? Harapannya ini kan pimpinan-pimpinan yang kemudian punya visi yang sama jelas ya, kemudian punya rasa untuk saling backup satu dengan yang lain. Maka ketika ketuanya karena satu dua hal itu peran yang dimainkan kurang maksimal, justru jangan didiamkan, tetapi yang lain itu backup. Oke, yang lain backup. Paham ya? Jadi harusnya ini perannya ketua, tetapi karena satu dua hal itu ketua tidak bisa memainkan perannya, kita backup. Yang penting sudah ada dikomunikasikan. Dan saya ini besar, kebanyakan itu kayak gini teman-teman semuanya. Kita paham bahwa kita semuanya punya beban hidupnya masing-masing. Kita punya urusan masing-masing. Tetapi kalau ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak bisa melakukan peran kita di organisasi, yang penting komunikasi kuncinya. Oke, Mbak Robi, karena saya jangan ini saya tolong pasti Mbak Robi akan turun. Begitu juga sebaliknya, Mbak Robi sebagai sekretaris di sana, aku mohon maaf ini, saya karena lagi sibuk di kegiatan ini, maaf sekali, saya tolong di backup dong, ketua PKJ.
Tetapi yang menjadi problem adalah kebiasaannya tidak ada komunikasi. Maka kuncinya komunikasi. Kita semuanya akan sangat memahami. Yang penting komunikasi. Maka kita pengen mencontohkan ini ke pengurus-pengurus yang lain, mulai dari ketua sekretaris bendara. Ketua sekretaris bendara dan wakil ketua harus saling berkomunikasi, saling backup, sehingga perannya bisa berjalan dengan optimal. Itu yang kalau yang teman-teman semuanya harus dipahami. Monggo selebihnya. Terima kasih. Terima kasih tidak dulu ya. Kita tanya tadi nanti yang mengenai apa namanya struktur kapasitas ya sekretaris nanti Mas Bumi yang jawab. Kalau mau dijawabkan, boleh silakan. Oke. Terkait halo terkait penyesuaian struktur pengurus itu memang kami akomodir melalui perubahan SK ya. Kemarin di klausul SK itu ada satu poin di mana SK itu bisa dilakukan perubahan atau koreksi ya. Nah, tinggal nanti teman-teman memenuhi syarat sebagai dasar kami untuk melakukan perubahan, yaitu resume rapat pengurus yang di dalamnya ada poin bahwa dilakukan rotasi kepengurusan dari A kepada A dan seterusnya, dari A kepada B dan seterusnya. Silakan nanti dengan dasar resume rapat pleno ya. Ini rapat pleno artinya rapat yang rapat utuh ya, rapat paripurna ya, rapat paripurna dewan sangar ya. Nah itu silakan nanti dibuat resume. Kemarin Tambak sudah melakukan, sudah kami terima, dan nanti tinggal eksekusi di operasionalnya ya. Nanti Mas Eka saya invite di grup segera. Begitu Mbak Robi dan teman-teman juga silakan. Kemarin ada 1-2 yang lapor by WA Japik ke saya. Ya sementara memang ya silakan begitu. Dan memang saya belum menjelaskan bagaimana mekanismenya ya. Dan mekanisme seperti itu silakan secara berjenjang. Nanti kami juga diberikan 2 resume, 1 resume rapat pimpinan, kedua rapat pengurus. Jadi memang pendiskusiannya itu bertahap dari level pimpinan di Rapim kemudian dibawa ke rapat pleno pengurus. Begitu. Berita acara, berita acara. Termasuk bahwa kemudian Itu di RT ada bab pasal 3. Pengurus bidang itu hanya 1. Nah, kemudian ketika karena mengejar kemarin pengukuhan ya, pelantikan, sehingga dalam perkembangannya kami memandang bisa nambah kan. Berarti termasuk itu boleh juga kan? Boleh banget. Begitu bisa dipahami. Silakan nanti lebih teknis soal koordinasi saya. Sekretaris. Ya, karena mic-nya lama tapi waktunya sudah selesai. Tapi nanti masih ada lagi sesi malam kabar dan kita diskusi nanti bisa membahas. Tapi seperti tadi saya ya di awal 4 penanya dan 4 hadiah. Yang link Mas. Oh iya yang link. Sorry. Oke, kaitan link pemutahiran itu memang kami saat ini masih lakukan olah data yang masuk sementara ya. Sementara sudah ada 1000-an data. Ini kami sedang mengejar lebih dulu keperluan untuk pengajuan proposal ke PIP ya. Ini yang sedang kami olah, dan saya sampaikan terima kasih kepada rekan ketua dan tim ya, sekretaris maupun bendara serta pengurus lain. Data sudah masuk, sedang kami olah. Nanti kita masih punya beban pekerjaan terkait hal ini, yaitu
mengejar anggota ya, kita mutakhirkan semua. Data pedoman pengurus yang sudah masuk ke kami di periode lalu sudah diolah oleh bendahara ya, Mbak Bedung ya. Ini nanti akan kami turunkan ke teman-teman kecamatan sebagai acuan. Oh berarti kayak anggotanya aku, kayak begitu ya. Karena mungkin kemarin ada missing link antara kepengurusan sebelumnya sehingga kami bantu dengan data yang sudah kami ada. Ya coba. Bukan aja ya Mas. Ya ini ramadan dia, Mas Ketu, Mas Agung. Ini berat banget bisa 20 kg. Tolong dibantu itu, kontrol ya. Yang tadi bertanya silakan maju ke depan langsung, nanti sekalian foto dengan Mas Ketu. Iya semuanya tadi yang bertanya, Mas Vicky, Bu Sugiati, Bu Resti dan Bu Resti ya dari Pati Raja dan Bu Ropi dari Kali Bogor, silakan. Ayo maju. Kita biru kabeh. Ini foto ya ini guling ya, silakan. Foto dulu. Ini dia makanya ya Pak. Oh iya. Tetap kritis, jalankan semangat ya untuk kedepannya. Oke, boleh tepuk tangan dari terima kasih ya. Oke, karena ini sudah selesai. Iya, udah malam, jadi kita langsung saja untuk sesi selanjutnya, sesi kerabat kita ada di lantai bawah langsung. Terus kita tutup sesi yang ketiga ini sudah mendapatkan banyak informasi dari Mas Ketu, Mas Bujanto mengenai nilai-nilai hasil Mas ya. Satu lagi di bawah. Cair foto lah. Ya, jadi langsung di bawah, di lantai bawah, di apa? Ada itu. Pas tadi bilang.